Yang jelas Dajjalnya itu secara fisik, secara orangnya, kalau kita merujuk kepada hadis dan hadisnya hadis sahih itu ada Pak, akan muncul dan orang akan banyak mengikutinya. Nah, cuman nggak mungkin orang ujuk-ujuk tiba-tiba ngikutin Pak. Sebelumnya itu ada sistem-sistem yang terbangun gitu kan, yang akhirnya orang itu sudah terbiasa dan menormalisasi sistem itu sehingga ketika puncaknya nanti Dajjal muncul, ya orang-orang yang akan mengikuti mereka, yang akan mengikuti Dajjal itu. Sebagaimana tadi saya sampaikan Pak. Jadi sebelum muncul ya akan muncul dulu sistem-sistemnya itu, ya kan? Baru nanti ketika sosok Dajjalnya itu muncul, ya orang akan terbiasa mengikuti mereka, gitu Pak. Jadi tetap orangnya ada, sistemnya ada sebelum dia muncul dan akhirnya orangnya fisiknya dianya Dajjalnya itu akan muncul. Dan dia punya keajaiban-keajaiban tentu itu di bawah kekuasaan Allah tetap. Tidak ada yang bisa melampaui kekuasaan Allah dan itu memang takdir Allah sebagai fitnah, sebagai ujian bagi manusia, ya kan? Memang Allah bisa menciptakan manusia-manusia dan menakdirkan ada orang-orang tertentu, manusia tertentu yang punya keajaiban-keajaiban. Ada yang keajaibannya baik seperti para nabi, para rasul itu kan keajaibannya disebut dengan mukjizat. Ada juga yang menjadi fitnah seperti orang punya sihir, ya kan itu kan fitnah bagi manusia. Seperti Dajjal dengan kekuatannya menyebarkan fitnah di seluruh dunia. Itu yang pertama. Jadi sistemnya ya terbentuk, baru setelah itu nanti orangnya. Tadi saya sampaikan file Jeffrey Epstein itu kalau kita lihat memang itu kan contoh yang saya sampaikan karena mungkin file Jeffrey Epstein sekarang ini yang paling mewakili Pak, karena 3 juta file itu udah terbongkar semua lah apa yang di dalamnya itu. Ya termasuk petinggi-petinggi negara-negara yang mungkin kita sering lihat di TV itu kan. Ya termasuk bagi saya juga adalah orang-orang liberal. Orang-orang liberal, orang-orang orientalis, jadi belajar Islam tapi untuk menyerang Islam, itu kan liberal yang menciptakan mereka. Ya, jadi salah satu musuh ilusi itu diciptakan orang-orang liberal sendiri gitu. Orang Islam sendiri menciptakan musuh ilusi itu. Ya, liberalisme yang dia memahami Al-Quran, memahami hadis, menganggap dengan pemahamannya sendiri, menganggap Al-Quran ini sudah usang, hadis sudah usang, sehingga harus direkonstruksi begitu ya. Ya akhirnya hilanglah Islam secara esensi gitu. Yang ada adalah pemahaman baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Itu juga saya yakin itu bagian dari sistem itulah, bagian dari sistem atau bagian dari sesuatu yang mereka ciptakan, orang Barat ciptakan untuk menghilangkan Islam dari bumi ini.